Hai sahabat jiwa, ada yang tahu istilah bucin? Seringkali kita temukan kedua pasangan yang saling mencintai satu sama lain hingga sampai tidak memperdulikan keadaan sekitar dan rela melakukan apa saja untuk satu sama lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bucin atau budak cinta. Kali ini akan membahas materi atau tema tentang bucin. Kira-kira faktor apa sih yang bisa membuat seseorang menjadi bucin? Dan tentu secara psikologis bagaimana pandangannya? Kok bisa? Dan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang bucin. Tentu juga dampak negatif dari bucin itu sendiri. Nah, untuk itu silahkan disimak sampai akhir. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga manfaat. Ayo kita simak penjelasan dari bucin ini. Bucin kependekan dari budak cinta. Istilah ini sudah populer. Nah, tentu ini dikategorikan sebagai bahasa prokem saja dan istilah gaul di tengah masyarakat. Kita bisa menggambarkan sosok bucin atau budak cinta ini sebagai seseorang yang rela berkorban dalam bentuk apa saja untuk pasangan yang dicintainya, baik harta, jiwa, dan raga. Berdasarkan penelitian mengenai hal ini, mengungkapkan bahwa seorang pria maupun wanita memiliki kemungkinan besar untuk menjadi bucin atau budak cinta pada masa awal berhubungan sekitar kurang dari 3 bulan. Namun hal ini juga tidak memungkiri sikap bucin seseorang walaupun memiliki hubungan dan sekedar rasa suka atau cinta saja. Secara psikologis, bucin ini dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan teori psikologi Sigmund Freud yang menyatakan bahwa arti bucin merupakan ketika seseorang mengidealisasikan orang lain, baik secara sadar maupun tidak. Hal ini dapat ditandai ketika seseorang yang mencintai pasangannya dengan segenap jiwa dan juga raganya. Seperti pepatah, cinta itu buta. Orang yang menjadi budak cinta seringkali tidak dapat melihat pasangannya dengan perspektif yang logis dan menganggapnya sebagai sosok yang sempurna dan melakukan segala keinginannya. Padahal kenyataannya bisa jadi selalu disakiti. Tapi karena saking cintanya, ketika sudah minta maaf, berjanji, maka luluhlah sudah. Dimaafkan, kemudian terjadi lagi, menyakiti lagi. Nah, terkadang orang yang sudah bucin tidak peduli lagi karena sudah dibutakan oleh cinta. Walaupun sudah dicekik, walaupun sudah dibanting atau mendapatkan aniaya fisik atau kekerasan dalam rumah tangga, atau sudah diselingkuhin, namanya juga sudah bucin ya. Wajar kalau seandainya memaklumi, memaafkan. Nah, secara penyebab, apa sih yang sebenarnya bisa menyebabkan seseorang menjadi bucin? Berdasarkan ilmu pengetahuan sains, seseorang yang menjadi bucin dapat dijelaskan ke dalam 2 faktor yang ada di dalam tubuh manusia.
Satu, faktor kimia. Dua, faktor psikologis. Faktor yang pertama adalah faktor kimia. Faktor kimia menjelaskan mengenai bagaimana otak manusia yang pada dasarnya diprogram untuk jatuh cinta dengan orang lain. Ketika seseorang jatuh cinta, maka akan terjadinya produksi hormon dopamin pada otak secara masif yang membuat seseorang candu akan cinta. Seperti halnya seseorang pecandu narkoba atau yang lain. Hal tersebut juga menjelaskan bagaimana ketika seseorang jatuh cinta, mereka akan terus-menerus bahagia dan segala hal yang dilakukan dengan pasangannya akan terasa menyenangkan dan membuatnya puas akan hal tersebut. Dua, faktor psikologis. Faktor psikologis menjelaskan bagaimana seseorang dapat menjadi bucin, tentu dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya. Hal ini dapat dilihat melalui seseorang yang memiliki harga diri yang rendah, ataupun keadaan mental secara emosional yang lemah. Dikatakan akan kemungkinan besar menjadi budak cinta atau bucin. Ketika seseorang mempunyai harga diri yang rendah atau keadaan mental yang lemah secara emosional, butuh penghargaan, butuh dipedulikan. Ketika pada akhirnya ada orang yang menghargai, yang peduli, yang menganggap dia, maka secara otomatis akan kelepek-kelepek. Disuruh apapun akan mau. Karena memang pada dasarnya orang yang ada kecenderungan menjadi budak cinta atau bucin ingin dihargai karena memang memiliki harga diri yang rendah dan mempunyai keadaan mental secara emosional yang lemah. Sehingga ketika disayang, dipedulikan, dikasih perhatian lebih, akan sudah bahagia dan senang sekali. Padahal di belakang itu bisa jadi banyak hal yang dilakukan oleh pasangannya dan itu menyakitkan. Bahkan ada beberapa praktek kekerasan, tapi itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang membuat tidak bahagia. Karena apa? Ketutup dengan hal-hal yang sudah dilakukan yang lain, sehingga lebih banyak bahagianya daripada menderitanya. Walaupun nyata-nyata kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak dibenarkan, tapi karena dia masih merasa bahagia bersamanya walaupun sudah disakiti, ya dia akan bertahan, akan memaklumi dan memaafkan. Ini karena faktor psikologis ini. Nah, sekarang ciri-cirinya. Bagaimana orang-orang yang punya ciri-ciri bucin ini? Yang pertama tentu memiliki pasangan. Ciri-ciri pertama yang dapat kamu temui dari seseorang yang bucin atau budak cinta adalah suatu hal yang paling umum, memiliki pasangan baik pacar maupun hanya sekedar gebetan atau istri. Seorang budak cinta akan rela melakukan apa saja untuk pacar, istri atau gebetannya. Seperti mengajak menonton, mengantar, jemput, mentraktir makan, membelikan barang, dan masih banyak lagi yang dilakukan untuk mendapatkan hati pasangannya. Apalagi ketika mereka masih dalam tahap awal hubungan, si pasangan akan melakukan segala hal untuk mendapatkan hati pujaannya. Nah, setelah menikah, baru mungkin 1 tahun pertama terasa manis. Begitu 1 tahun berikutnya, mungkin akan sudah berbeda perlakuannya. Nah, kalau yang terlalu bucin ini mungkin tidak menyenangkan, kasar, atau bukan tipenya, maka bisa jadi akan mencari kenyamanan di luar atau akan selingkuh. Kenapa? Ya, toh kalaupun ketahuan dan minta maaf pasti akan dimaafkan. Karena pasangannya termasuk orang yang bucin. Kedua, seringkali sulit untuk diajak bertemu. Nah, ciri yang kedua ini mungkin bisa kamu temui dari seorang yang bucin
seringkali sulit untuk meluangkan waktu untuk bersama teman-temannya yang lain. Hal ini ada hubungannya tentu dengan rela melakukan apa saja untuk pasangannya. Jadi mungkin teman-teman dekatnya yang dulu sering makan bersama, sering jalan-jalan bersama, itu udah nggak ada lagi, udah nggak diperhatikan lagi. Yang ada di dunianya hanya pasangannya, pacarnya. Nah, ini dikarenakan dia sibuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Dia menjadi sibuk dengan urusannya dan melupakan teman-temannya. Dan hal lain juga dapat mempengaruhi masalah ini, di mana seringkali mereka tidak diizinkan untuk bertemu dengan teman atau pasangannya dengan berbagai alasan. Kenapa? Karena bisa jadi yang terlalu dicintainya itu manipulatif akhirnya. Menangnya sendiri. Selalu yang disalahkan adalah pasangan yang bucin ini. 3. Pintar mengolah kata untuk menggoda lawan jenis. Ciri-ciri yang ketiga ini dapat kamu temui dari seseorang bucin atau budak cinta adalah pintar untuk menggoda lawan jenis, atau yang sering disebut dengan istilah gombal. Seringkali dilakukan oleh laki-laki untuk menarik perhatian perempuan yang disukainya. Nah, apakah ada dampak negatif bucin ini? Tentu ada. Menjadi seseorang budak cinta atau bucin seringkali datang dengan konsekuensi yang akan diterima oleh orang tersebut. Nah, ini adalah dampaknya. Tentu kritik dari orang sekitar. Karena kehilangan logika untuk seseorang, seringkali perbuatannya dilakukan orang tersebut melewati batas wajar, dan ketika perbuatannya dilihat orang lain, seringkali akan mendatangkan kritikan atau bahkan hingga dibully atau dirundung. Namun tetap saja orang yang bucin, walaupun sudah diperingati oleh orang lain, kesadarannya tetap rendah karena mereka tidak peduli dan merasa yang paling penting adalah pasangannya. Kemudian tujuan dalam hidupnya dikesampingkan. Hal ini dikarenakan seseorang yang bucin akan fokus pada pasangannya dan tujuan yang ingin dicapainya dalam hidup itu akan dikesampingkan atau bahkan dilupakan karena masalah percintaan yang belum tentu akan menghasilkan hal yang positif. Kemudian terluka secara psikologis karena kehilangan logika tersebut yang membuat seseorang bucin tentu rela melakukan apa saja untuk pasangannya. Seringkali ia tidak sadar bahwa perilaku tersebut akan melukainya dalam jangka panjang dan dapat menimbulkan kondisi psikologis yang semakin parah. Nah, seperti itulah apa yang dimaksud dari istilah bucin. Ya, ciri-cirinya, dampaknya, dan kenapa orang menjadi sangat bucin.